Atau memang semata-mata baik. Ini memang pernah viral apa yang disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Satu kambing, satu keluarga. Sedangkan kita biasa melakukan di Indonesia satu kambing, satu orang, atau sapi untuk 7 orang. Ini bagaimana? Jadi kalau di dalam ilmu hadis, ketika ada hadis yang secara zahirul maknanya itu kontradiksi, berlawanan, maka ada cara mencari titik temunya. Pertama dengan cara al-jam' wa taufiq, atau dengan cara kedua yaitu an-nasikh wal mansukh. Saya sebutkan dulu hadis-hadisnya satu-satu. Pertama, hadis 1 ekor kambing boleh disembelih atau diniatkan untuk 1 keluarga yang disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi nomor hadis ke 1505. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala kana rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Ayyub, di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yudhi bisyani, dia menyembelih seekor kambing, anhu wa ahli baiti. Satu kambing itu yang dia sembelih untuk dirinya dan untuk keluarga. Ini yang hadir, satu kambing untuk. Yang kedua, 1 kambing 1 orang atau 1 sapi 7 orang. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan nomor hadis ke 1318 dari Jabir radhiyallahu anhu qala nahar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah. Kapan? Bil Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah itu tahun ke-6 Hijriah. Lalu apa kata Jabir? 1 ekor kambing saat itu kami sembelih untuk 1 orang, wa anil budnati awil baqarah, dan 1 ekor sapi itu untuk 7 orang. Ini dalil yang kedua yang biasa kita jalani. Ketiga, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kalau udah datang waktu hari raya Idul Adha, beliau yudhi mi'ata ibil, beliau nyembelih 100 unta. Konsentrasi. Hadis pertama 1 kambing sekeluarga. Hadis kedua 1 kambing 1 orang atau 1 sapi 7. Hadis ketiga 1 orang berkurban 100 unta atau 100 ekor. Maka bagaimana cara titik temunya? Al-jam'u wa taufiqnya dalam berkurban, lihat kekuatan apa? Ekonomi kita. Teman-teman barangkali di sini gaji UMR, pengen meraih kemuliaan kurban yang tadi kami sampaikan, nabung setiap bulan dari gaji disisihkan, kadang 50.000, kadang 100, lagi nggak punya rezeki 10.000, 20.000. Udah masuk bulan Dzulhijjah kayak begini, teman-teman buka celengannya, alhamdulillah dapat terkumpul 2.500.000, bisa nih beli seekor kambing. Nah, beli seekor kambing. Karena memang kemampuannya cuma hanya mampu beli seekor kambing, maka amalkan hadis pertama. 1 ekor kambing ini sembelih untuk antum dan sekeluarga. Itu ngamalin hadis yang pertama. Tapi titip pesan saya, atas namanya siapa? Atas nama kepala keluarga, suami. Karena orang sekarang ibu-ibu tuh prinsipnya begini. Wanita zaman sekarang, duit gue, ya duit gue, duit suami, duit gue. Yang kerja gue, yang gaji, dapat gaji gue. Nah ini kambing, belinya pakai gaji gue, berarti kambingnya atas nama gue. Nggak boleh begitu, Bu. Punya suami tetap harus atas nama suami. Nah begitu nyerahkan nanti ke panitia, cukup 1 aja. Atas nama, misalkan atas nama keluarga Pak Trio, udah begitu. Jangan ditulis 5-5-nya, istrinya, anaknya. Panitia bingung, inkamnya tuh. Yang 4 lagi mana? Jadi mana ya? Jadi 1 aja. Nah, kecuali maaf, kalau misalkan ibu suaminya udah meninggal, maka atas namakan ibu yang masih hidup, karena nanti suami dan yang lain akan mengikut. Kita kembali. Kedua, ada barangkali di sini yang pimpinan. Kita kan karyawan biasa nih. Yang pimpinan gajinya di atas kita. Sebulan bisa 30 juta, 50 juta. Jangan ngamalin yang hadis pertama, ngamalin hadis kedua. Buat suaminya 1,
bininya 1 kambing, anaknya 1 kambing, bawa 3 ekor selain ke masjid. Atau kalau mau urunan sapi 3 orang gitu. Nah ada lagi yang di atasnya kita nih, siapa? Mungkin pejabat ya, atau siapa orang-orang kaya yang duitnya mungkin gak berseri ya. Nah bagaimana caranya? Anggota dewan yang yang gajinya bisa sampai ratusan juta, jangan ngamalin hadis yang pertama. Anggota dewan datang ke masjid ujung-ujung bawa kambing atuh yang 2,5 juta lagi, kecil bener. Jangan ngamalin yang hadis ketiga yang dicontohkan Nabi apa? Menyembelih 100 unta. Di kampung halamannya dia kirim 1 sapi, kampung halaman istri 1 sapi, di masjid dekat rumahnya 2 sapi, di sekolah anaknya 1 sapi, ada yayasan piatu dekat rumahnya 1 sapi. Sebarkan kebaikan melalui kurban. Kenapa? Karena tingkatan ekonominya lebih dari yang pertama dan kedua. Jangan dibolak-balik gitu ya. Jadi titik temunya begitu. Lihat sesuai dengan kemampuan. Ustaz, kalau kita nggak ada yang pertama, kedua, ketiga, bagaimana Ustaz? Kagak punya duit. Apa harus nyembelih ayam? Kagak. Yang namanya kurban bagian dari ibadah mahdoh, yang tata caranya udah ditentuin oleh Allah dan Rasul. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-34 Allah berfirman, liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dalam hadis bahimatul an'am dijelaskan hewan ternak cuma 5 yang dibolehkan untuk dikurbankan: onta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Ini jadi bebek, ayam nggak boleh gitu ya.